Perkenalkan, saya Ridwan Solehan. Saya merupakan mahasiswa teknik mesin. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas, tugas dari mata kuliah metode numerik. Yaitu sebelum itu, saya ingin ada intro terlebih dahulu mengenai consciousness, yang mana kemarin itu bisa dibilang kita menilai consciousness ini melalui metode numerik, yaitu salah satu contohnya itu adalah 1:0, yang mana dalam perhitungan matematika 1/0 itu adalah tak hingga, yang mana itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa bisa dibilang tak hingga itu karena tidak bisa didefinisikan berapa angka pastinya 1/0 itu. Yang mana bisa dibilang adalah bahwa kita sadar bahwa dengan eh, aljabar atau dengan metode matematika pun eh, hal sederhana seperti itu tidak bisa dijabarkan atau tidak bisa didapatkan definisinya oleh manusia. Sehingga saya sadar bahwa eh, ilmu yang kita dapatkan, ilmu dari manusia yang saat ini dapatkan tidak bisa eh, untuk menyelesaikan persamaan sederhana, yaitu 1/0 tersebut. Yang mana kesempurnaan dan perfectnya itu adalah melalui Tuhan Yang Maha Esa. Itu sedikit intro melalui tentang kesadaran saya mengenai uh, uh, kolam kecil ini, seperti itu adalah ilmu manusia, yang mana ada lautan yang lebih besar mengenai pengetahuan yang jauh lebih tinggi yang dapat manusia capai. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan tugas besar yang telah disampaikan di kelas mengenai uh, hidrogen. Hidrogen itu memiliki banyak sekali advantage-nya. Yang pertama itu adalah eco-friendly, yang mana eco-friendly ini tidak memiliki atau bisa dibilang emisinya tuh clean atau bersih. Kalau misalkan dibandingkan dengan gasoline atau diesel, yang mana ini tidak menyebabkan terjadinya efek kimia, efek apa namanya, bisa disebut dengan tidak ada reaksi setelahnya, yaitu karbon monoksida atau karbon dioksida yang didapatkan setelah terbakarnya atau setelah terjadinya proses kimia dari gasoline dan diesel, yang mana hidrogen ini pure terbentuk dari H2O. Yang kedua adalah efisiensi energi, yang mana setelah dilakukan penelitian lebih lanjut bahwa energi yang bisa dihasilkan oleh hidrogen itu jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan gasoline atau diesel. Yang ketiga adalah renewable energy resource, yang mana hidrogen tersebut merupakan salah satu bentuk dari renewable energy yang dapat kita capai saat ini, yang mana itu terbentuk dari hal yang mudah bisa didapat, yaitu H2O, dan juga itu tidak mengeluarkan emisi yang mana eh, tidak bukan tidak mengeluarkan emisi, yang mana emisinya itu kecil atau di bawah dari emisinya gasoline atau diesel. Yang keempat itu adalah infrastrukturnya yang sangat scalable, yang mana ini merupakan salah satu bisa dibilang keuntungan dari hidrogen, yang mana bisa dipindahkan dengan kapasitas atau kuantiti yang besar. Yang mana ini merupakan suatu terobosan yang baru untuk ngebuat tangki hidrogen dengan kapasitas yang bisa dibilang kecil, atau bisa dibilang kecil tapi bisa memiliki energi yang gede. Nah, setelah itu kita akan masuk ke studi case-nya, yang mana kita ngebuat hydrogen storage, yang mana setelah dipaparkan oleh dosen saya pada eh, bisa dibilang ada hydrogen storage requirement-nya, yang mana harus kapasitasnya 1 liter, pressure dalam tabungnya itu adalah 8 bar dengan budget 500.000. Nah, dan juga ada salah satu requirement-nya itu adalah bisa
dimasukkan atau bisa diinstal pada kendaraan bermotor. Ah, setelah saya research mengenai mengenai material yang bisa digunakan, ada beberapa hal penting yang harus didapatkan dari material dari untuk membuat hydrogen storage ini. Yang pertama itu adalah materialnya itu eh, jangan sampai bisa dibilang jangan sampai bereaksi pada si hydrogen ini. Kalau bisa sampai bereaksi, maka eh, nanti bisa korosif. Yang kedua itu adalah eh, materialnya itu harus ngebond. Ya, ngebond ini bukan termasuk yaitu berpasangan, tapi setidaknya tidak saling meniadakan. Yang mana jika saling meniadakan nanti hidrogennya bisa rusak. Yang ketiga itu adalah material itu dapat mengabsorb, yang mana itu bisa dibilang bisa untuk mengamankan si hidrogennya. Dari sekian banyak tipenya itu terdapat empat bisa dibilang kategori untuk bisa ngebuat hydrogen storage ini, yaitu pertama adalah metal hydra, yang kedua adalah light metal base hydra, yang ketiga itu adalah chemical hydra atau itu kompleks dari hydranya itu, yang keempat adalah nanostruktur dari material yang dapat mengabsorpsi molekul hidrogen tersebut. Ya, dan saya research yang telah saya dapatkan, kita bisa menemukan materialnya itu pada hidrogen magnesium hydra atau disebut dengan MgH2 untuk bisa membuat agar hidrogen ini tetap pada tempatnya atau tidak mengalami kebocoran dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang Ya, selanjutnya adalah desain dari storage tank ini. Karena kita ingin ngebuatnya itu adalah pada vehicle, maka kita rancang sedemikian rupa agar input dan outputnya itu mudah, dan tabungnya ini bisa dibilang capable untuk diletakkan di vehicle. Berikut adalah gambarnya, yang mana ini merupakan desain yang menurut saya sangat capable untuk diletakkan di vehicle. Yang ketiga, yang keempat itu adalah kalkulasi dari hidrogen storage ini. Melalui gambaran di sini, kita bisa mengetahui bahwa eh, adanya beberapa faktor yang untuk bisa membuat dia eh, suatu volume yang atau tabung biar bisa sesuai dengan requirement-nya. Yang mana yang pertama dia spesifikasinya adalah kapasitasnya atau volumenya adalah 1 liter. Yang mana kita bisa mengasumsikan bahwa jari-jarinya itu sekitar 10 meter, 10 meter, 10 sentimeter, sehingga kita bisa menggunakan rumus volume, yaitu V R kuadrat dikali 3R kecil kurang Y dikali Y kuadrat per 3R kecil kuadrat. Yang mana R kecil itu adalah elipsnya, atau disebut dengan penutup pada tabung tersebut. Nah, setelah itu kita dapat, setelah kita cari, kita dapat nilai Y-nya. Yang Y itu tadi di sini adalah ketinggian volume hidrogennya, yaitu 0,081, agar tidak terlalu penuh mengisinya, agar tidak terjadi kebocoran. Setelah itu kita melakukan tank testing and safety consideration, yang mana ini harus melalui tes burst test. Yang kedua itu adalah pressure. Yang ketiga itu adalah leak test of formation test. Yang keempat itu adalah fatigue test. Yang kelima itu adalah bonfire. Dan yang keenam itu adalah bullet test. Setelah itu, setelah mendapatkan ini adalah gambaran kasar. Progres pertama itu adalah gambaran kasar. Selanjutnya adalah progres kedua, yaitu kita menghitungnya lebih dalam lagi mengenai uh, storage tank ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam progres kedua, itu design calculation of hydrogen storage tank. Yang pertama itu adalah choose material,
karena kemarin itu kita menggunakan magnesium hydra dan menurut setelah saya cari-cari lagi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak, magnesium hydra itu bukanlah yang cocok dijadikan material tabung hidrogen karena tidak ada di pasaran dan kemungkinan itu sangat mahal. Nah, kali ini saya akan menggunakan steel aluminium yang sangat compactable jika dimanufakturin seperti di cutting, shaping, di molding sehingga bisa ngebuat eh, komponen dari tank tersebut. Seperti yang saya bilang, itu spesifik dari tanknya itu adalah 8 bar, volume tank itu 1 liter, dan budgetnya itu 500. Setelah itu kita desain tanknya dengan menggunakan persamaan volume tabung, sehingga kita dapatkan nilai H-nya. H itu adalah tingginya, yaitu tingginya 0,127 dengan permissible pressure itu adalah tekanan yang diperbolehkan pada tabung tersebut menggunakan safety factor untuk si aluminium tersebut, yaitu 8 dikali 3 itu 24 PA, 24 kali 10 pangkat 5 PA, yang mana ini adalah permissible pressure yang ada tabung tersebut. Setelah itu kita menggunakan standar ASME ke-8 untuk menentukan corrosion allowance dan juga dan juga thickness allowance-nya agar desain tersebut mumpuni diletakkan pada agar desain tersebut mumpuni untuk hidrogen. Yang keempat itu adalah manufacturing process, yang mana manufacturing process ini sangat penting karena jika menggunakan material yang salah, tangki tersebut mungkin tidak mungkin terjadi kesalahan atau kerusakan. Dan karena kita menggunakan steel aluminium yang mana itu sangat capable dalam manufacturingnya, yaitu cutting, bending, forming, welding, dan selanjutnya. Setelah itu kita menggunakan tank testing tersebut untuk menguji coba tangki tersebut. Nah, itu kita menggunakan seperti yang di atas tadi, yaitu burst test, proof pressure, leak test, fatigue test, bonfire test, dan bullet test. Ah, ini merupakan progres terakhir, yaitu kita menggunakan design calculation of hydrogen storage tank menggunakan Python coding. Yang mana di sini kita bisa menggunakan dalam metode numerical, kita bisa menggunakan Python coding untuk membuat bentuk 3D grafik atau 3D model dari hydrogen storage tersebut. Setelah saya uji coba menggunakan coding tersebut, coding ini bisa bisa saya dapatkan gambar seperti yang di atas, seperti yang di bawah ini, menggunakan coding yang di atas. Ini merupakan gambar untuk 3D design tabung silinder kosong atau kopong dengan penutup elips. Dan ini merupakan dua dimensinya model dengan front view of hydrogen storage tank. Menggunakan rumus atau bisa dibilang coding Python ini, kita bisa dapatkan gambar ini. Ini merupakan tampilan depan tabung hidrosilinder kosong dengan penutup elips. Setelah setelah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada kata-kata atau kalimat yang salah atau mungkin informasi yang salah, tolong dimaafkan atau mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.